satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Takbir. Jangan langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah, doyan amat Bujik. Ampun, malu gua dengernya juga. Kita ini udah pada tua. Gua udah tua, lu udah tua, malu dengernya juga. Udah tua bukan makin bijaksana, makin lembut, makin ngegas terus, Jik. Nggak tanggung-tanggung lagi ngajakin orang untuk perang. Umat Islam dibawa terus, lu mah bawa umat Islam. Emang umat Islam itu siapanya lu, Jik? Malu tah. Udah ya, aing ngarankeun kan dia Rijik. Enggak seureun dia di Indonesia. Terus ulah provokasi umat Islam bae. Mending satukan umat Islam. Yang bersalah maafkan, ajak musyawarah. Geus lah geus kolot dia. Ulah ngerasa dia jago, Rijik. Lobakengan wani karena dia. Lamun terjadi perang, umpamanya terjadi, maaf, aing pangheulana ngudag dia, Jik. Jujur bae. Jadi, maaf, aing pangheulana ngudag dia, Jik. Jujur bae. Jadi, maaf, aing pangheulana ngudag dia, Jik. Jujur bae. Saya sarankan hati-hati di Indonesia, jangan arogan. Kalau lu pengen disebut cucu Nabi, jangan ngamuk-ngamuk. Ngotot amat sih pengen disebut cucu Nabi. Orang mengajukan pahlawan untuk guru tua. Ya wajar juga ada orang yang menolak, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Ya, ada orang ngomong monyet umpamanya, dituduhnya sebut pahlawan, enggak. Tapi lu sendiri kan ngata-ngatain ulama Nusantara pribumi. Gimana? Gus Dur itu siapa? Disebutnya buta mata, buta hati, antek Yahudi, belum yang lain. Yang paling menyakiti hati saya, ya, diantaranya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama Banten, wakil presiden, dikata-katain babi dan sebagainya. Berapa oknum kabid tuh? Tahu diri dong, jangan pengen menang sendiri terus lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya. Aduh. Ini Pak Haji Habib, ya. Pak Haji Rijik ngajak perang. Aduh, gimana nih? Ini jauh dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, sungguh terlalu. Tapi langsung ditanggapi oleh para Ustadz Nusantara dengan bijak dan santun. Ya, dengarkan pencerahan-pencerahan, semoga bermanfaat, dan terus saksikan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sahur saya kaget buka video, ada yang marah-marah. Ini orang marah-marah tuh sudah tuh aja ngamuk-ngamuk terus. Awas, hati-hati tuh, nanti darah tingginya akut lagi. Jik, ada apa sih ngamuk-ngamuk terus? Ini bulan puasa, Jik. Ngamuk-ngamuknya ngajak perang lu, asal golok dari dulu lu mah. Asal golok, masa segala rupa pedang. Dari dulu provokasinya umat Islam terus yang dijadikan bantalan lalu. Jik udah tua sih, jangan arogan. Ini Indonesia, Jik, bulan puasa lagi. Nggak ada sesuatu itu yang bisa dimusyawarahkan, bicara baik-baik, selalu perang dan perang. Kenapa?
lu nggak suka ke Gus Fuad, pleren Jik. Ya, karena lu kira tuh Gus Fuad itu monyet-monyetin guru tua itu. Tabayun dulu Jik, tuh lihat tuh klarifikasi Gus Fuad apa dulu. Jangan langsung ngamuk-ngamuk marah-marah doyan amat lu Jik. Ampun, malu gua dengernya juga. Kita ini udah pada tua. Gua udah tua, lu udah tua, malu dengernya juga. Udah tua bukan makin bijaksana, makin lembut, makin ngegas terus Jik. Gak tanggung-tanggung lagi ngajakin orang untuk perang. Umat Islam dibawa terus. Jangan langsung ngamuk-ngamuk marah-marah doyan amat lu Jik. Ampun, malu gua dengernya juga. Kita ini udah pada tua. Gua udah tua, lu udah tua, malu dengernya juga. Udah tua bukan makin bijaksana, makin lembut, makin ngegas terus Jik. Gak tanggung-tanggung lagi ngajakin orang untuk perang. Umat Islam dibawa terus, lu mah bawa umat Islam lu. Emang umat Islam itu siapanya lu Jik? Pede amat tuh di Indonesia, sepertinya umat Islam ada di tangan lu semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau memang upanya Gus Fuad itu ngemunyetin guru tua umpamanya, tapi kan bukan begitu sebetulnya klarifikasi Gus Fuad. Lu tersinggung, ya. Gua menanya ya sama lu, Jik. Lu pernah nggak ngomong-ngomong nyebut-nyebut Gus Dur itu buta mata buta hati? Pernah nggak lu dulu nyebut Gus Dur itu antek Yahudi? Ada nggak tuh oknum Kabib itu yang ngebilang nyebut Kiai Haji Maruf Amin ulama Banten wakil presiden itu dengan babi? Ada nggak tuh si Bahar nyebut ulama yang dekat dengan pemerintah itu dengan kerak-kerak bersoban dengan babi dan anjing? Ada nggak? Ke siapa itu? Hah? Jangan nanya lo yang bisa marah. Mestinya lo juga tahu diri. Lo pernah ngomong apa cocotnya dan si badan yang lainnya ke ulama-ulama tuh? Hah? Mereka biasa-biasa aja, nggak ngomong nantang perang, golok segala rupa, ngebacot melulu. Dari dulu gua dengernya lo golok siapin golok, tapi lu nggak pernah mau turun. Lu kan tahu rumahnya Gus Fuad. Kalau lu jantan datangi dong ke sana sendiri, jangan bawa umat yang tidak bersalah, apalagi bulan puasa. Aduh, imam apa nih? Imam provokator, imam adu domba. Katanya lu memimpin front persaudaraan Islam. Kalau front persaudaraan Islam pantas sesama Islam suruh perang, apalagi di bulan puasa setelahnya Idul Fitri harusnya saling maaf-maafkan. Ampun, dalah, ampun nih, gimana sih pemikirannya? Terus lagian emang lu kira ini pribumi Nusantara ini takut sama lu nih? Ya ampun, buset deh. Masya Allah, Jik. Aduh, mendingan lu pikirin tuh kenapa lu terjadi dulu kasus dugaan chat mesum Firdausin. Itu pikirin yang belum selesai. Ya, pikirin deh itu. Gak malu tah. Udah ya. Aing ngarankeun kan dia Jik. Geus eureun dia di Indonesia. Geus ulah provokasi umat Islam bae. Mending satukan umat Islam. Yang bersalah maafkan, ajak musyawarah, geus kolot dia. Ulah ngerasa dia jago Jik. Loba kengan wani kana dia. Lamun terjadi perang, umpamanya terjadi, maaf. Aing pangheulana ngudag dia Jik. Jujur bae. Di Indonesia, biarkan Indonesia damai, biarkan Islam damai. Biarkan, dahulukan saling memaafkan, dahulukan saling musyawarah, saling tabayun. Jangan bentar-bentar golok, bentar-bentar pedang, bentar-bentar asal golok, bentar umat Islam dibentuk-bentukan terus dia umat Islam. Jadi riet yang ngadengin lagi. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah ta'ala ngampura dosa dia Jik dia. Bulan puasa, beri contoh yang baik pada umat Islam di Indonesia ini. Bertahan, bersabar. Nggak bisa tabacot lo nih, bertahan dulu nanti setelahnya bulan puasa baru ngomong, kalaupun mau arogan. Malu tuh sama usia lo, apalagi lu katanya digelar imam. Lagian gue juga nggak pernah ngaku imam. Siapa yang betul lo imam?
Camkan ku dia jek. Terus seetik ya pribumi Nusantara sieun kana dia. Engekeun ku dia tanya. Saya sarankan hati-hati di Indonesia, jangan arogan. Kalau lu pengen disebut cucu Nabi, jangan ngamuk-ngamuk. Ngotot tamat sih pengen disebut cucu Nabi. Orang mengajukan pahlawan untuk guru tua. Ya wajar juga ada orang yang ngonot, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Ya, ada orang ngomong monyet umpamanya, dituduhnya seperti pahlawan, enggak. Tapi lu sendiri kan ngata-ngatain ulama Nusantara pribumi. Gimana? Gus Dur itu siapa? Disebutnya buta mata, buta hati, antek Yahudi, belum yang lain. Yang paling menyakiti hati saya, ya, diantaranya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama Banten, wakil presiden, dikata-katain babi dan sebagainya. Berapa oknum kabid tuh? Tahu diri dong, jangan pengen menang sendiri terus loh. Dia memarah bisa, tapi karena golongan dia sorangan, tadi bisa marah si bar tuh dia carikan, rejik, ya, mana nih? Camkan, sejengkal pun insya Allah pribumi Nusantara tidak akan pernah takut kepada kamu, rejik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata. Bikin ricuh kau di Indonesia, maka kami tidak akan pernah diam. Bisa memening saling hampura, saling maafkan bulan puasa. Ya, aing geus meungeus ogah riributan, sieun aing sieun, perang tuani aing sieun. Mau ribut isin geus kolot. Tapi lamun ditincek-tincek teh mah, diudag dia ku aing jek kira we. Memang bener perang mah. Oke, gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, tolong tegaskan Habib-Habib yang suka mencuci otak-otak Balawi ini agar mereka berhenti. Ditegas keras. Apakah nanti kami harus menonton lagi teman-teman kami mati terus saling hantam-menghantam meninggal gara-gara membela cucu-cucu palsu ini? Kami nggak mau itu. Gitu loh. Jadi tolong yang berwenang tegas, jangan sampai adanya Habib-Habib yang ekstrim, yang agresif di negeri ini. Kalau bisa dipenjarakan saja atau terserahlah mau diapain, jangan bikin gaduh lah. Kami tidak pernah mendapati, ya saya pribadi ini teman-teman, saya tidak pernah mendapati kiai dari Muhammadiyah atau kiai dari NU yang kumpulkan orang di Monas untuk demo pemerintah. Saya tidak pernah dapati. Demo apa saja yang ada di negeri ini yang dilakukan adalah Ba'alawi dari Rizik Syihab dan teman-temannya. Saudara-saudara kami disiramin gas air mata apa segala macam di Monas, yang mengumpulkan manusia untuk mendemo pemerintah itu adalah Ba'alawi. Apakah pemerintah mau diam saja seperti ini? Itu loh. Mana tunjukkan saya dari Kiai NU dari Jawa Timur, mau dari Barat, dari nggak ada yang mengumpulkan masyarakat. Ayo demo pemerintah karena sudah zalim. Atau dari organisasi Muhammadiyah mengumpulkan organisasinya untuk demo pemerintah. Nggak ada. kalaupun ada ya kecil karena korban doktrin. Ya korban. Tapi orang-orang Ba'alawi bisa mengumpulkan orang seperti 212 mendemo pemerintah yang sudah sah. Mereka suka bikin gaduh di negeri orang. Kami nggak mau negeri kami seperti di Suriah, di Lebanon, di Yaman, Afghanistan. Betul. Mati seperti ini, nyawa ini nggak bisa begitu. Tolong pihak pemerintah, ini pesan dari saya, tolong tegasin orang-orang yang seperti itu. Kalau kan banyak usulan, Pahlawi Yaman dipulangkan saja ke sana, ke Yaman, diusir. Itu kira-kira kalau diusir betul, dipulangkan, Yaman, orang Yaman asli mau nerima nggak kira-kira? Belum tentu terima. Ya nanti kan ada prosedur. Nah, kalau nggak menerima Harus bikin lagi ini, bikin ini lagi kan surat-surat harus lagi. deportasi. Iya.